Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu ada saya sendiri dari angkatan 2023, Grace Stephanie Aidiani dengan NIM akhir 168. Saya sendiri dari angkatan 2023 dengan nama Nilai Lestari dengan NIM akhir 018. Saya Florentia Lentera Kasih-Lesari, angkatan 2023 dengan NIM akhir 058. Saya Prayoga Aryo, angkatan 23 dengan NIM 186. Saya Flaviana Tiasha Irawan dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 100. Saya Febri Safina dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 068. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas psikologi secara umum serta memaparkan dua cara diagnostik, yaitu ada impression smear dan juga fine needle aspiration. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Baik, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai definisi dan tujuan dari pemeriksaan histologi, di mana pemeriksaan histologi ini sendiri merupakan salah satu alat diagnostik yang digunakan untuk menganalisa hewan dengan gangguan kulit dan telinga, dan pemeriksaan ini sangat umum digunakan dalam praktek dermatologi veteriner. Histologi ini merupakan pemeriksaan mikroskopik terhadap sel-sel yang umumnya diambil dari permukaan kulit atau jaringan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengenali apakah terdapat perubahan seluler yang terjadi. Dan bila iya, biasanya dia ditunjukkan dengan adanya inflamasi, cedera jaringan, neoplasia, atau keberadaan agen penyebab penyakit lainnya seperti bakteri, jamur, dan parasit. Pemeriksaan ini digunakan karena dia dapat memberikan informasi dengan cepat, murah, dan non-invasif untuk membuat atau menambah informasi untuk pembuatan diagnosis definitif. Kemudian dalam metodenya sendiri, histologi punya 4, yaitu solid tissue sample collection techniques, solid tissue slide preparation techniques, fluid cytology exfoliative cytology sample collection technique, dan yang terakhir adalah fluid cytology exfoliative cytology slide preparation technique. Pada video kali ini akan membahas pada solid tissue sample collection technique bagian impression smear dan FNA. Tujuan pemeriksaan impression smear untuk mendapatkan sediaan seluler dari permukaan jaringan atau organ guna diperiksa secara histologi. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai karakteristik seluler dari jaringan seperti bentuk, ukuran, dan susunan sel, dan juga mendeteksi adanya infeksi, misalnya bakteri, jamur, atau parasit pada permukaan luka atau organ, mengidentifikasi adanya proses inflamasi, dan menentukan jenisnya, apakah itu akut, kronis, granulomatosa, atau yang lain-lain. Dan juga mendeteksi adanya sel neoplastik atau tumor, baik jinak maupun ganas. Dan juga membantu diagnosa cepat, terutama saat pemeriksaan histopatologi belum tersedia. Baik, selanjutnya itu adalah target lesi dari impression smear, di mana target lesinya itu merupakan permukaan jaringan yang mencerminkan proses patologis utama. Biasanya area yang tampak abnormal secara makroskopis, yaitu dari warnanya, konsistensi, atau permukaannya itu berbeda dari jaringan yang normal. Nah, dapat dilihat pada tabel, pada jenis lesi, yaitu jenis lesi untuk massa dan tumor, itu targetnya disarankan pada permukaan abnormal pinggir lesi, dengan tujuannya untuk identifikasi sel neoplastik. Selanjutnya untuk jenis lesi limpa atau hati, dengan target disarankan yaitu area nodul, keputihan, atau pucat, dengan tujuan deteksi inflamasi atau neoplasia. Selanjutnya untuk deteksi jenis lesi kelenjar limfa, itu target disarankan itu di area yang membesar atau tidak homogen, dengan tujuan deteksi limfoma atau metastasia. Dan terakhir, untuk jenis lesi pada kulit, itu target disarankan adalah permukaan ulceratif atau nodul, dengan tujuan deteksi infeksi atau tumor kulit. Langkah pertama, siapkan kaca objek gelas bersih. Selanjutnya, ambil sampel jaringan segar. Tempelkan permukaan jaringan ke kaca objek gelas secara perlahan, bisa dilakukan 2-3 kali. Selanjutnya, diangin-anginkan agar kering. Setelah kering, kemudian difiksasi biasanya dengan metanol sebelum dilakukan pewarnaan seperti Divquick, Wright, dan juga Giemsa. Setelah itu, dicuci di air yang mengalir. Selanjutnya, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah itu, diamati di bawah mikroskop.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan sitologi diinterpretasikan berdasarkan jenis lesi kulit yang diambil sampelnya. Setiap jenis lesi kulit ini memiliki karakteristik dan komposisi sel yang berbeda-beda, sehingga interpretasi mikroskopiknya juga pasti lebih spesifik antar jenis lesinya. Yang pertama, sampel dari papula itu biasanya menunjukkan adanya sel-sel inflamasi atau sel neoplastik yang letaknya di dermis superficial, biasanya disertai dengan kondisi hiperplasia epidermis atau penebalan lapisan kulit akibat dari respon terhadap peradangan. Nah, biasanya kalau ditemukan adanya sel epitel hiperplastik yang banyak, itu diartikan bahwa lesi ini masih bersifat reaktif atau peradangan. Selanjutnya ada pustula, di mana pustula ini biasanya mengandung eksudat inflamasi yang terdiri dari kariolitik neutrofil, debris nekrotik, serta bakteri. Nah, warna kuning dari pustula ini sendiri disebabkan oleh adanya akumulasi granulosit, terutama neutrofil dan eosinofil yang membentuk eksudat purulen. Terus biasanya di pemeriksaan histologi juga ditemukan adanya keratinosit, bakteri, atau parasit yang jika ada ini membantu untuk menentukan apa penyebab infeksi kulit. Selanjutnya ada erosi, di mana erosi ini berguna untuk membedakan antara erosi dan ulkus, dan erosi ini biasanya lapisan epidermis itu rusak sebagian, tetapi tidak masuk hingga dermis. Dan melalui histologi kita bisa melihat apakah ada RBC atau tidak, dan jika tidak banyak RBC yang ditemukan, maka lesi ini cenderung erosi ringan dibandingkan dengan ulcerasi yang dalam. Selanjutnya ada ulcer, di mana ulcer ini berbeda dengan erosi. Ulcer ini menunjukkan kerusakan jaringan yang lebih dalam hingga masuk ke dermis, dan pada histologi itu biasanya terlihat banyak eritrosit yang menandakan adanya pendarahan aktif atau trauma jaringan. Selain itu juga ditemukan adanya sel inflamasi dan debris jaringan nekrotik tergantung dengan tingkat keparahan lesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interpretasi dari kasus fungal dermatitis yang terjadi pada anjing onci dengan ras campuran Pekingese berusia 8 tahun, jantan, dengan berat 6,41 kg, berwarna coklat abu-abu. Pada gambar pertama dapat dilihat lesi serta perubahan yang terjadi di kulit dari anjing onci ini, di mana terdapat penebalan kulit, hiperpigmentasi, permukaan berminyak, serta terdapat lesi-lesi seperti papula, eritema, serta scale. Kemudian anjing onci ini diperiksa menggunakan pemeriksaan sitologi, dan tampak adanya organisme berbentuk oval memanjang menyerupai sepatu boot dapat dilihat pada gambar kedua dengan panah berwarna hitam, dan hal tersebut merupakan ciri khas dari jamur Malassezia spp, di mana jamur Malassezia spp ini merupakan ragi lipofilik oportunistik yang sering menyebabkan dermatitis pada anjing, terutama di area yang lembab dan berminyak seperti lipatan kulit, telinga, dan leher. Hasil interpretasi ini menunjukkan bahwa lesi kulit disebabkan oleh infeksi jamur Malassezia, ditandai dengan adanya reaksi inflamasi sekunder dan perubahan permukaan kulit seperti penebalan dan hiperpigmentasi akibat iritasi kronis. Kesimpulannya, ilmuwan sitologi ini mendukung diagnosis dermatitis mikotik atau Malassezia dermatitis pada anjing onci. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fine needle aspiration dan tujuan pemeriksaannya. Jadi secara umum, fine needle aspiration ini merupakan prosedur diagnostik yang bersifat sederhana, cepat, akurat, serta ekonomis untuk mengambil sampel sel dari massa jaringan, baik yang terdapat di kulit, di bawah kulit, atau juga dari organ internal seperti hati dan limfa, maupun dari cairan tubuh seperti cairan sendi atau cairan asipres. Nah, sampel yang diperoleh kemudian diperiksa secara mikroskopis dalam pemeriksaan sitologi. Namun, dalam konteks dermatologi, pembahasan fine needle